Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu iman taklid? Beriman, iman tapi imannya ikut-ikutan, tidak ada landasan argumentasi yang kokoh yang kuat. Misalnya ketika orang ditanya kenapa kamu yakin mengimani Allah, dia tidak tahu menjawabnya seperti apa. Kenapa kamu percaya kepada Rasulullah, akalnya itu belum terang, belum nyaman, ikut-ikutan saja. Kira-kira kalau ditanya kenapa kamu beriman, ya karena orang tua saya beriman, ikut-ikutan. Belum Imam Sanusi, Imam Al-Wa'i, bahkan masih belum iman yang seperti ini tidak sah. Tapi ulama-ulama lain mengatakan iman taklid sah, cuma masih berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak menuntut ilmu tauhid. Salah satu dosanya karena tidak menuntut ilmu tauhid. Kemudian di atas iman taklid itu ada iman ilmu. Jadi orang itu sudah bisa berargumentasi dengan akal, dengan logikanya, bahkan sudah mengenal sifat-sifat Allah walaupun hanya dengan ilmu. Kemudian di atas sini ini sahabat lama saya boleh dari Tanjung Barat. Kita lanjutkan. Kemudian di atas iman ilmu ada iman ayat. Kalau iman ayat itu orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa bermusyahadah, mengenal Allah dengan akal, senantiasa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi melihat segala sesuatu sudah musyahadah, sudah ada menyaksikan, melibatkan Allah. Segala sesuatu yang terjadi semua dilihat di atas kehendak kodrat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah bisa bermusyahadah. Kalau kita sadar saat sendiri, mungkin bisa sedikit-sedikit bermusyahadah, tapi terus dengar istri ngomel, hilang musyahadahnya. Kurang ajar, akhirnya mengumpat, hilang Allah dari situ. Alhamdulillah termenang. Kemudian tapi orang yang sudah sampai iman ayat ini saja sudah luar biasa. Artinya dia sudah mulai dibukakan rahasia-rahasia rohani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kenapa susah sampai ke situ? Karena hijab memang terlalu banyak. Paling tidak hijab yang pertama, kotoran-kotoran yang sifat zahiriyah, kotoran-kotoran yang isi. Ini gampang membersihkannya. Kalau dalam keadaan junub, orang bisa suci dengan mandi junub. Apa doa mandi junub? Lupa. Bisa dibersihkan dengan mandi junub, bisa dengan bertoharat seperti wudu, kemudian bisa dengan istinja, bisa dengan tayamum kalau tidak ada air. Gampang. Tapi kemudian ada hijab yang menghalangi kita dari bermusyahadah dengan Allah. Najis-najis batin, najis-najis rohani. Ini kudu takhali dulu kalau kata para ulama guru-guru ngajarin itu. Apa model bentuk-bentuk najis batin itu? Takabur, ujub, sum'ah, riya, hasad, banyak sekali kotoran-kotoran najis-najis batin yang kalau tidak dibersihkan itu menghalangi kita dari bermusyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bahasa orang tua sebenarnya. Makanya saya tidak bahas dalam, saya tidak berani. Saya gambaran apa yang saya dapat dari guru sampaikan itu yang saya sampaikan. Tidak berani dalam. Pertama saya tidak mampu, belum mampu. Nah, banyak sekali di antara najis-najis batin, najis-najis rohani para hadirin sekalian, saudaraku sekalian, itu bermula dari apa? Dari suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kalau sesama manusia kita dilarang berburuk sangka, apakah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita dari sangka-sangka. Amin. Dari sangka-sangka, apabila itu dinyatakan, jadilah dia gois di dalam hati. Apa gois? Galau ya Ustaz. Oh, ngapa-ngapain
orang tidak enak mau jalan-jalan si orang jaya buah. Ini kaki saya atau persegiannya jadi begini, jangan-jangan bau budiman ini. Kemarin habis main ke Sukabumi dia jalan-jalan dari boneka dia ditusuk-tusukin ya dengkul saya. Susah. Akhirnya jadi guys, tidak tenang dia. Kalau itu dinyatakan, guys itu keluar, maka jadilah dia godok. Godok itu marah. Kalau sudah marah, rusak silaturahmi. Hubungan antara saudara bisa rusak, hubungan antara tetangga rusak, suami istri rusak. Maka bagi Nabi mengingatkan kita ini zona tafalah hakim. Jika kau bersangka-sangka, jangan dinyatain, karena kalau dinyatain itu nanti dia rusak kemana-mana. Benar saja persangkaan itu bisa jadi dampak yang tidak benar, apalagi kalau sekedar sangka-sangka. Karena kalau sudah hubungan saudara rusak, suami istri rusak, sama tetangga rusak, kira-kira nyaman gak kita ibadah? Nggak bakalan nyaman. Jangan nyaman saja, apalagi khusyuk. Saat itulah kemudian iblis dan tentaranya bertepuk tangan. Alhamdulillah sama Allah. Oleh karena itu memang perlu takhalli. Takhalli itu perlu kita kurang bikin stiker, bukan asal-asalan sebenarnya. Membersihkan batin dari akhlak-akhlak yang tercela, karena cuma begitu caranya untuk menghilangkan dinding yang mengirai musyahadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya nanti sama Ustaz Ulibin. Setelah bersih baru kemudian ada proses lagi tahalli. Tahalli itu dihiasi. Tadi kan tahalli dibersihkan dari akhlak-akhlak tercela, dan insya Allah kalau karena Allah enak prosesnya ini, mudah-mudahan Allah bimbing kita dibersihkan dari akhlak-akhlak tercela. Yang tadinya takabur, ada obatnya apa? Tawadhu. Yang tadinya uzub, obatnya tawadhu, dikembalikan semuanya berdasarkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada orang hebat, tidak ada orang pintar, tidak ada orang, apalagi kita mau nyebut-nyebut ibadah kita, kalau itu bukan berasal dari rahmat Allah. Jadi kalau dikembalikan kepada rahmat Allah, Allah yang berkuasa menjadikan bulan pintar, menjadikan kaya, menjadikan kita kiri dan kiri, insya Allah lebih aman. Karena kalau kita orang beriman, mungkin saya pernah sampaikan di sebelumnya, dulu itu memang syariatnya itu orang pintar, tapi ketika kita menyanjung, hakikatnya harus dikembalikan bahwa pintarnya itu atas kodrat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibelakangin yang maha kuasa, jangan, agar kita tidak jatuh ke dalam pasir. Paham sampai sini? Nah, kemudian tahalli. Setelah tahalli, bersihlah batin itu. Nah, kalau sudah najis di batin, kotoran-kotoran yang ruhaniyah itu sudah bersih, masih ada hijabnya, masih ada dinding lagi yang menghalangi kita dari bermusyahadah kepada Allah. Dan yang paling susah itu dinding sesama manusia. Itu khusus di warnanya pikir musyahadah Allah warna sudah beristilah sufinya. Diajak bercanda sama Bang Udin, hilang lagi. Makanya orang yang bisa khusyuk dalam keadaan sendiri belum bisa diajak hebat tuh hebat, cuma hebat banget. Tapi kalau bisa khusyuk sambil bercanda, khusyuk dan musyawarah ketika berjamaah, ketika berbaur dan masyarakat, itu berupa pola. Kayaknya berupa opung yang sampai. Jadi hijab sesama manusia. Dan yang paling susah di antara hijab sesama manusia itu adalah hijab berupa guru kita. Katakan guru kita itu hijab, tapi tingkatan orang kita. Nah, ada lagi di atas tingkatan iman ayat, iman hak. Kalau iman hak itu bukan hanya sekedar akalnya saja berusaha dengan Allah, tapi sudah syukur, sudah bisa bermesra-mesra berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada dialognya jelas, tidak seperti saya ngobrol sama Pak Jianto, jadi jalan ziarah, mana belum santri, terus disahut, ayo siapa?
Bukan begitu dialognya orang yang sudah sampai iman. Ada lagi yang tertinggi di tingkatan iman para nabi dan rasul. Mulia, namanya iman akhir. Dia orang sudah tenggelam dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ada enggaknya nih, udah nggak ada ngeluhnya, udah cinta, sudah cinta, semua tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya seperti orang yang tenggelam di lautan. Pak Budiman yang tidur serius saya ini. Tenggelam di lautan. Orang tenggelam di lautan melihat kemana-mana air semua. Kami perkara harus renungkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita, membimbing kita. Nah, untuk kita yang masih ibaratnya sekolah TK, TK-nya pun nol kecil. Ini kita ngaji. Belum nol kali kan? Belum nol. Baru sekolah. Pak Un. Tidak ada yang susah kalau Allah mengaji kita. Kita tata hati kita, apa-apain dengan kata Allah, mudah-mudahan setiap gerak, diam, bicara dan lain sebagainya menjadi ibadah. Semua kan itu juga harapkan. Mudah-mudahan kita sungguh akan memberkati Allah. Amin. Melanjutkan kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Iman itu telanjang. Yang telanjang yang tidak enak, malu. Jangan mikir yang di rumah bahwa beda. Orang kalau pertama yang lain itu malah. Tapi intinya kalau orang telanjang jalan di halayak ramai, diumpamakan oleh baginda Nabi, al-iman uryan, iman itu telanjang, wa libasuhu at-taqwa, libasuhu at-taqwa. Pakaiannya itu adalah